Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat asli, hafizakumullah jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat yang Allah berikan, atas semua taufik, atas semua hidayah. Sampai hari ini Allah takdirkan kita dalam keadaan beriman. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh. Allah mudahkan langkah kaki kita ke masjid. Allah mudahkan mata kita berlama-lama dengan ayat-ayat Quran. Dan dengan semua kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua. Salat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang istiqamah mengikuti jalan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Sahabat asli, alhamdulillah masih dalam pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa kebaikan Allah untuk kita. Kita membahas, Ibnu Qayyim membahas, menuangkan dalam kitab beliau tentang satu zat, Allah Azza wa Jalla, yang maha kasih, maha penyayang, maha rahmat, maha dermawan, dan lain sebagainya. Yang itu beliau tuangkan di situ untuk supaya kita berpikir, untuk kita merenung kembali bahwa kalau kita berbuat maksiat, Allah tidak mengutus nikmatnya. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah. Bahkan Allah lebih sayang kepada hambanya itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Kita kisah itu sebenarnya dalam sebuah hadis saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, kemudian terdengar suara tangisan anak bayi, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempercepat sholatnya, dalam artian tidak terlalu lama, karena bayi itu butuh ibunya. Kemudian Rasul bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada seorang hamba melebihi sayangnya ibu ini kepada bayinya. Itu pernyataan yang bukan tanpa bukti, yang sudah dibuktikan bahkan sampai hari ini. Berapa sering kita maksiat tapi Allah tidak memutus nafas kita, nikmat-nikmat tidak ditahan oleh Allah. Berapa sering kita kurang maksimal dalam taat tapi Allah tetap memberikan kebaikannya. Berapa sering kita malas-malasan beribadah tapi Allah juga tidak mengurangi nikmatnya. Itu sudah dibuktikan. Tinggal kita merasa atau tidak merasa sebenarnya. Kita sadar atau tidak sadar. Kita uh, berubah atau tidak berubah. Itu semua kebaikan yang Allah sudah berikan, yang Ibnu Qayyim, kenapa beliau sampai menyebutkan sedetail itu, mungkin untuk supaya kita lebih sadar gitu, bahwa untuk urusan mencintai itu jangan jadikan Allah itu sesuatu yang dicintai biasa-biasa saja, jangan. Bahkan semua kecintaan itu harus bermuara kepada Allah. Kita cinta makhluk,
Kita cinta istri kita cinta pasangan hidup kita cinta anak-anak kita, itu pun harus bermuara kepada Allah. Kita cinta mereka karena kecintaan kita kepada Allah, atau karena tanggung jawab kita kepada mereka, yang itu bagian dari mencintai Allah. Tidak menyia-nyiakan amanah Allah, bersungguh-sungguh mendidik anak-anak, itu bagian dari bagian dari memaksimalkan dan memuarakan cinta kita hanya kepada Allah. Baik, teman-teman sahabat asli, di kita sampai di halaman 539. Ini ada beberapa bagian yang perlu kita bahas. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita baru singgung sedikit di halaman ini. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa huwal malik. Ini masih penjelasan Ibnul Qayyim tentang zat Allah, maksudnya tentang kebaikan Allah. Bahwa Allah itu adalah memang harus dicintai maksimal gitu. Apa saja beliau sedang menjelaskan. Wa huwal maliku la syarikalah. Allah itu raja yang tidak ada sekutunya. Wal fardu fala niddalah. Yang satu tidak ada tandingannya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan musnah kecuali Allah. Lan yuta'a illa biizni. Allah itu tidak akan ditaati juga melainkan karena izin Allah. Walan yu'sa illa bi'ilmi. Dan Allah tidak akan dimaksiati juga, tidak dimaksiati oleh, tidak dilanggar maksudnya, kecuali Allah tahu juga. Yuta fayashkur. Allah ditaati, Allah bersyukur. Wa bitaufiqihi wa ni'matihi uti'a. Dengan nikmat taufiknya Allah ditaati. Wa yu'sa fayaghfir wa ya'fu wa haqquhu uti'a. Allah kalau dimaksiati, dilanggar, Allah ampuni, Allah hapus. Itu ya. Fahuwa aqrabu syahidin wa ajallu hafiz. Allah adalah yang paling dekat, saksi yang paling dekat, penjaga yang paling besar. Wa awfa wafiyun bil ahd, yang paling menepati janji. Wa adala qa'imin bil qist, yang paling adil menentukan. Hala dunan nufus wa akhadha bin nawasi wa kataba al athar wa nasakha al ajal fal qulubu lahu mufdiyah was-sirru 'indahu 'alaniyah. Rahasia kita di sisi Allah tampak semua. Wal ghaibu ladaihi maksyuf, yang gaib terlihat oleh Allah. Wa kullu ahadin ilaihi malhuf, semuanya butuh Allah. Anatil wujuh li nuri wajhihi wa ajazatil qulub an idraki kanhihi wa dallatil fitar wal adilla kulliha ala imtina'i mithlihi wa shibhihi ashraqat li nuri wajhihi dhulumat wastanarat lahu al-ardu was-samawat wa saluhat alaihi jami'ul makhluqat la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yahfadhul qist wa yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla an-nahar wa 'amalun nahari qabla al-lail hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Ini semua tentang keagungan Allah yang Ibnu Qayyim coba paparkan gitu ya. Allah itu yang paling ini, yang paling itu, dan lain sebagainya. Allah yang menutupi atau menghilangkan kesedihan. Allah yang memberikan cahaya dalam kegelapan. Allah yang menerangi jalan. Allah, semuanya Allah. Itu intinya adalah pemaparan tentang semuanya adalah Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha segalanya. Maha segalanya. Baik, teman-teman, sahabat asli, kita masuk ke pasal baru. Faslun wa hahuna amrun azim yajibu 'ala al-labib al-i'tina' bih. Nah, kita akan bahas di sini kata Ibnu Qayyim perkara yang besar yang orang berakal, al-labib,
cerdas, eh, penting untuk memperhatikannya. Wa huwa anna kamala ladzah wal farah was surur wa na'imul qalb wa ibtihajir ruh tabi'un li amrayn. Bahwa sesungguhnya kelezatan yang sempurna, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan hati, ibtihajur ruh, kesenangan jiwa, kenikmatan jiwa itu bersumber dari dua hal. Tabi'un li amrayn, atau mengikut dari dua hal ini. Satu, ahaduhuma kamalul mahbub fi nafsihi wa jamalihi wa annahu awla bi itharil hub min kulli ma siwa. Kesempurnaan yang dicinta, ya, fi nafsihi wa jamalihi, dalam dirinya dan dalam keindahannya, wa annahu aula bi itharil hub, yang sesungguhnya ialah yang paling 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 harus diprioritaskan untuk dicintai di atas semua kecintaan selainnya. Wal amru tsani, yang kedua, kamalu mahabbatihi. Kalau tadi kan kesempurnaan yang dicinta, kalau ini kesempurnaan cintanya. Wastifragul wus'i fi hubbihi, mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencintainya, maksudnya mencintai Allah. Wa itharu qurbihi wal wusul ilaihi ala kulli syai', mendahulukan, memprioritaskan kedekatannya dan sampai kepadanya dari apapun. Wa kullu aqil, setiap orang yang berakal itu ya'lamu anna al-ladzah bihusulil mahbub bihasabi quwwati mahabbatihi. Seseorang yang berakal itu tahu bahwa kenikmatan bisa sampai bisa merasakan atau mendekat atau sampai kepada yang dicintai itu, ya, itu tergantung dengan kekuatan cinta kita seberapa. Seorang laki-laki misalkan, laki-laki saleh yang menjaga dirinya kemudian menginginkan nikah, ingin menikah. Dari mana? Dari paragrafnya. Oh. Baik. Wa kullu aqilin ya'lamu anna al-ladzah bihusul al-mahbub bihasabi quwwati hubbi mahabbatihi. Seorang yang berakal itu sadar, tahu bahwa kenikmatan dengan meraih kecintaan yang dicinta itu perlu atau tergantung usaha atau kuatnya kecintaan tersebut. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang ingin menikah, menyukai seorang wanita yang ia ingin mendapatkan cintanya. Maka jika ia ingin merasakan nikmatnya mencintai atau nikmatnya mendapatkan apa yang ia cintai itu, dia akan berusaha.
Misal dia akan berusaha untuk menikahinya dengan apa? Banyak hal. Dia cari tahu tentang profil perempuan tadi, kemudian setelah tahu dia berusaha dan memberanikan diri untuk datang ke rumah orang tuanya, kemudian dia harus menyiapkan mental dengan pertanyaan-pertanyaan orang tuanya, kesiapan pernikahan nanti bagaimana, bagaimana dan bagaimana itu. Kemudian dia juga harus menyiapkan mental dan material, ya, materi untuk bisa melangsungkan pernikahannya misal. Yang nanti ketika menikah dia pun harus berjuang lagi. Itu kan semuanya itu dengan kalau kita mau mencapai eh, kenikmatan dalam mencintai kekasih yang kita cintai itu kan tentang tergantung kekuatan cinta kita seberapa gitu. Usaha kita seberapa. Nah, itu maksud Ibnu Qayyim itu. Baik, fakullama kanatil mahabbatu aqwa kanat ladzatul muhib akmal. Kata Ibnu Qayyim, setiap kali kecintaan itu menguat, lebih kuat, maka kelezatan yang mencintai itu, kenikmatan mencintai akan lebih sempurna. Faladzatun man ishtaddat dhama'uhu bi idrakil ma'i zilal wa man ishtadda jau'uhu bi akli at-ta'ami asy-syahي wa nadha'ir dzalika 'ala hasabi syauqihi wa shiddati iradatihi. Seperti orang yang kehausan, kemudian berusaha mencari air. Lihat ketika tenggukan air itu, nikmat sekali gitu. Laksana orang yang kelaparan, yang saat menemukan makanan langsung masuk ke dalam mulutnya, kemudian masuk ke dalam perutnya, itu nikmat sekali seperti itu. Wa idza urifa hadha fal-ladzatu was-surur wal-farah amrun matlubun fi nafsihi bal huwa maqsudun kulli hayy. Kalau semua sudah difahami, maka kelezatan, kesenangan, kebahagiaan itu hal yang harus didapat. Dan manusia pada umumnya memang mencari kebahagiaan itu, kesenangan itu, kelezatan itu. Wa idza kanatil ladzatu matlubatun li nafsiha fahiya tudammu idza aqabat alaman a'dama minha aw mana'at ladzatan khairan wa ajalla minha. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim fahiya apa tadi? Wa idza kanatil ladzah matlubatun li nafsiha. Tapi kalau kenikmatan itu hanya dicari hanya sekedar untuk nikmat itu maksudnya. Itu malah tidak boleh. Itu tercela. Kalau hanya diniatkan hanya untuk itu. Apalagi idza aqabat alaman a'dhama minha. Kenikmatan tapi berakhir dengan kepada keperihan, kepedihan dan penyesalan. Itu kan sayang sekali. Seorang yang berzina a'adzanallahu min. Nikmat dia berhubungan badan itu. Tapi dosanya, kemudian kerugian-kerugiannya dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Eh, Bahkan ada sebuah ungkapan, kalau tidak salah ingat, dalam bahasa Arab dikatakan, La khaira fi ladzatin ta'qibu nadaman. Tidak ada kebaikan dalam sebuah kenikmatan jika hanya berujung kepada kesengsaraan dan penyesalan. Kira-kira gitu ya. Au mana'at ladzatan khairan wa ajalla minha. Atau kenikmatan yang tadi mencegah dari dia mendapatkan kenikmatan yang lebih. Gitu. Fakaifa idza aqabat a'zamal hasarat. Lantas gimana nanti kalau dia berujung dengan ke penyesalan-penyesalan. Wa fawwatat a'zamal ladzati wal masarrat. Dan banyak menghilangkan kebaikan dan kesenangan yang lebih besar. Maksudnya kecintaan Allah itu ujungnya surga. Maksudnya gitu. Wa tuhmadu idza 'anat 'ala ladzatin 'azimah da'imah mustaqirrah. Tapi kalau kelezatan itu dibuat sebagai batu loncatan atau tangga menuju kelezatan yang lebih besar, kesenangan yang lebih besar,
yang lebih abadi, la tanghisa fiha wa la nakt biwajhin ma wa hiya ladzatul akhirah wa na'imuha wa thibul 'aishi fiha. Maksudnya gini, mungkin ringkasnya saya coba artikan gini. Seorang yang mendahulukan cintanya kepada makhluk, yang itu pasti kalau dia dapat cintanya dia akan merasakan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan gitu ya. Tapi kalau dia hanya mencarinya hanya untuk mendapatkan itu saja gitu loh. Hanya sebatas dia mendapatkan kecintaan makhluk itu yang tercela. Dan bahkan bahayanya kalau dia lebih cinta kepada makhluk itu, dia bisa berakibat kepada hal-hal yang merugikan yang lain. Sebagai contoh, seorang suami terlalu cinta dengan istrinya, sampai istrinya melarang-larang untuk dia tidak sholat ke masjid, misal. Istrinya melarang suami untuk tidak berbakti kepada ibunya. Padahal berbakti kepada ibu adalah ketaatan. Ketaatan itu bentuk dari membuktikan dia cinta kepada Allah. Gitu kan kira-kira. Nah, kecintaan yang seperti itu dicela, tercela. Adapun jika seseorang menjadikan kecintaan dia kepada istri, kecintaan dia kepada pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada orang tuanya, kepada sesama muslim, sebagai tangga menuju kecintaan kepada Allah, karena Allah memerintahkan banyak hal. Allah memerintahkan untuk taat kepada orang tua. Allah memerintahkan untuk berbuat baik sama pasangan hidup. Bagi seorang suami berarti kepada istri. Bagi seorang istri berarti harus taat kepada suami. Seperti itu. Kalau itu dijadikan, kenikmatan cinta itu dijadikan sebagai tangga menuju kenikmatan yang lebih indah, itu yang diharapkan. Karena ada kebaikan atau kenikmatan yang lebih abadi daripada kelezatan kenikmatan di dunia dari sekedar cinta makhluk. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'la, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa tetapi mereka memprioritaskan, mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal." Wa qala as-saharatu li Fir'aun lamma amanu, para penyihir, tukang sihirnya Firaun berkata kepada Firaun setelah mereka beriman kepada Allah, "Faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana, wa ma akrahtana alaihi minas sihr, wallahu khairu wa abqa." Para penyihir Firaun lebih memilih Allah daripada Firaun. Para penyihir, tukang sihirnya Firaun yang banyak itu, mereka yang sebagiannya beriman itu, mereka mengatakan Allah lebih baik. Faqdi ma anta qad. Silakan kamu tetapkan apa yang kamu tetapkan. Innamal hayat apa? Innama taqdi hadhil hayat dunya. Kemudian mereka lebih memilih tentang bagaimana perjalanan nanti kelak di akhirat daripada sekedar mentaati Firaun laknatullah. Dalam surat Thaha ayat 72 dan 73. Wallahu subhanahu khalaqal khalq liyunilahum hadhil ladzati ad-da'imah fi daril khuld. Allah menciptakan manusia itu untuk supaya manusia mendapatkan, mencari dan kemudian mendapatkan kelezatan yang abadi, yaitu di surga. Wa ammad dunya famunqati'ah. Adapun dunia terbatas. Dia akan terputus nikmatnya, kelezatannya terputus. Bukankah kalau kita makan siang dengan makan terenak siang itu, nggak usah nunggu berganti hari. Mungkin sejam 2 jam sudah kehilang nikmat yang dari mulut kita itu. Padahal itu katanya makanan ternikmat. Padahal itu makanan terenak, terlezat. Itu karena kenikmatan dunia munqati'ah. Kenikmatan dunia itu terputus. Kita minum apa? Katakanlah minuman terlezat dan terenak di dunia ini. Minum, nggak usah nunggu hari. 4 jam, 3 jam, atau bahkan beberapa menit setelahnya apa masih berasa? Enggak. Itu maksudnya. Kenikmatan dunia itu terbatas. Waladzatuha la tasfu abadan wa la tadum. Ya tadi. Tidak akan selamanya. Bikhilafil akhirah fa inna ladzatiha daimah. Kan
Beda dengan akhirat. Kelezatannya itu terus-menerus, abadi. Wa na'imuha khalisun min kulli kadar wa alam. Kenikmatannya itu murni dari semua kotoran dan penyakit dan kepedihan. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun ma'al khuludi abadan. Di dalam surganya ada terdapat hal-hal yang menyenangkan pandangan mata, menyenangkan jiwa. Seperti itu. Ya Allah. Wala ta'lamu nafsun ma akhfallahu li ibadihi fiha min qurrati a'yun. Dan tidak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu dari apa yang Allah siapkan untuk kita di surga itu. Dari kenikmatan yang bisa mengenakan pandangan mata kita melihat dan lain sebagainya. Bal fiha ma la 'ainun ra'at. Bahkan di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat mata sekalipun. Wala udhunun sami'at, juga tak pernah terdengar sebelumnya oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, juga tidak pernah terlintas sedetik pun, setitik pun dalam hati manusia. Artinya Allah menyiapkan nikmat yang abadi, yang tidak pernah terlintas. Kalau kita pernah melihat bangunan-bangunan mewah, kemudian kita takjub, kemudian kita merasa indah, kemudian mata kita terasa dimanjakan, senang melihatnya. Allah lebih menyiapkan dari itu. Mala ainun ra'at. Sesuatu yang gak pernah dilihat mata. Gak pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at. Kita mungkin pernah lihat rumah mewah. Itu masih terlihat, terjangkau oleh mata manusia ini. Di surga nggak ada. Apa yang nggak pernah kita lihat? Kita menyukai keindahan gunung, pantai, segala macam. Kita kelihatan. Di dunia, itu di dunia. Di surga tidak ada. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Ini maksud dari sebuah ayat dalam surat Ghafir ayat 38 dan 39. Wahai kaumku, ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikuti aku. Saya lupa ayat ini dari Nabi siapa untuk siapa. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan kebenaran, sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya. Wahai kaumku, sesungguhnya ini adalah kehidupan dunia. Wa innal akhirah lahiya darul qarar. Adapun akhirat adalah tempat yang sesungguhnya. Fa akhbarahum anna dunya mata' yustamta'u biha ila ghairiha wa anal akhirah hiyal mustaqam. Allah mengabarkan bahwa dunia itu mata, sesuatu yang bisa dinikmati tapi terbatas. Adapun akhirat darul qarar, darul mustaqar. Mustaqar itu tempat kita menetap di sana. Wa idza urifa anna ladzatil dunya wa na'imiha mata' wasila ila ladzatil akhirah ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. Ini yang seperti kita jelaskan tadi. Semua kenikmatan di dunia ini, jika hanya dicari untuk kenikmatan itu saja, maka itu tercela. Adapun semua kenikmatan di dunia ini yang Allah berikan, Allah siapkan, tapi menjadi wasilah untuk kita mencapai kenikmatan dan kelezatan di akhirat, itu yang akan sampai. Itu yang terpuji. Baik. وإذا عُرِفَ هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله. Kalau semuanya kita sudah paham bahwa yang paling nikmat di surga itu adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka baginya husna. Husna itu surga. Wa ziyadah. Juga ziyadah itu artinya an-nadhar ila wajhi rabb. Bisa memandang wajah Allah. Ya Allah, ya. Ini ini yang harus kita cita-citakan dan ini yang harus kita doa dari sekarang. Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, karuniakan kepadaku, rizkikan kepadaku indah melihat wajahmu ya Allah kelak di surga ya Allah.
Wastima'u kalamihi min, juga mendengar Allah berbicara. Ya Allah. Wal qurbu min, dan dekat dengan Allah, kama thabata fi sahih fi hadithi ar-ru'yah, sebagaimana dalam kitab sahih hadis tentang ru'yah, ru'yatullah, fa wallahi ma a'tahum syai'an ahabba ilaihim min an-dhar ilaih. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan mereka penduduk surga sesuatu yang mereka paling ridha, paling cintai, kecuali melihat wajah Allah. Ya Allah. Wa fi haditsin akhar, innahu idza tajalla lahum wa ra'awhu nasu ma hum fihi minan na'im. Nanti kalau Allah sudah kelihatan, Allah, kita bisa melihat Allah, nikmat apapun lupa kita. Ya Allah, kayak apa tuh ya? Kayak apa itu ya? Wa fi Nasa'i Musnad Imam Ahmad min hadithi Ammar ibn Yasir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqi ila liqa'i. Nih yang sering kita lupa nih, doa ini nih. Doa untuk minta kepada Allah kebahagiaan, kenikmatan melihat wajah Allah dan kerinduan berjumpa dengan Allah. Ya kita tahulah, banyak orang-orang yang perindu surga itu kayak apa. Kematian di depan mata dia, kalau itu karena Allah, mereka lakukan. Gaza mengajari kita itu. Saudara-saudara kita di Gaza yang belum lama ini sedang dibombardir, mereka mengajari itu. Ya Allah, ya Allah. Mengajarkan arti kehidupan yang sesungguhnya, bahwa orientasi di mata mereka itu adalah akhirat. Yang penting akhirat. Anda guru ngaji nggak dibayar. Ada dokter yang 4 bulan yang kemarin kita lihat itu menangani pasien di rumah sakit yang dibom juga itu 4 bulan katanya belum digaji. Kalau orientasi mereka dunia, mereka akan mogok, nggak mau jadi relawan atau dokter lagi. Tapi orientasi mereka akhir. Karena kebahagiaan akhirat mereka lebih 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 utamakan, lebih cari daripada kenikmatan dunia. Baik, kira-kira itu teman-teman, sahabat tasnya, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan kitab Ad-Dawa, jawaban dari pertanyaan seorang anak muda dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beliau panjang lebar menceritakan tentang kenapa kita harus cinta Allah Azza wa Jalla. Kira-kira itu, mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon koreksi jika ada kesalahan. Aku ma tasma'un, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.